Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Ikhwah para kaum muslimin wal muslimat, asatid, ustadzah, hadirin wal hadirat. Pada kesempatan di minggu kelima ini kita akan memasuki insyaallah Al-Hikam yang nomor 5. Sebelum kita mulai mudarosah dan mudzakarah dan muhasabah kita pada Jumat kali ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk kedua orang tua kita, untuk istri, suami, dzurriyyah, anak-anak kita, untuk guru-guru kita, untuk musannifin, untuk para mustad'afin, madlumin, al-mujahidin, al-murabitin fi masyariqil ardi wa magharibiha, khususan yang ada di Palestina, dan untuk semua kaum muslimin wal muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita as-sihah zahiran wa batinan, memberikan untuk kita semuanya al-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah, memberikan untuk kita dan mereka semuanya al-istiqamah fil qawli wal fi'li wal i'tiqad, memberikan untuk kita dan mereka semuanya husnul khatimah bi ghairi hisabin wala iqabin wala adab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyati salihah, ala hadha du'a wa ala kulli du'ain salih. Naqra ummal Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Al-hikmatu al-khamisatu, muhasabah kita di hikmah yang nomor 5. Qala radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala, al-'adatu, sebuah kebiasaan, al-'adatu idza rasakhat, jika adat itu tetap, istiqomah, terulang-ulang, nasakhat, dia akan mengganti adat yang lama. Jadi hikmah yang nomor 5 ini hikmah tentang bagaimana membangun habit. Jadi perkara how to change habit itu bukan hanya ada di motivator ya, tetapi di Islam, di Quran, di sunnah, di salaf, di para ulama salaf wal khalaf itu sudah ada konsepnya. Nah, ini konsepnya akan dikupas tuntas oleh Syekhuna Syekh Ahmad Ghazali Fathullah syarih secara panjang dan lebar. Al-'adatu, kebiasaan, habit, idza rasakhat, habit itu kalau tetap dan berkelanjutan terus-menerus, nasakhat, akan merubah yang lama. Jadi kalau dia positif akan merubah yang negatif. Sebaliknya, kalau dia negatif akan merubah yang positif. Jadi seperti itu. Sekarang kita baca. Al-'adatu, kebiasaan. Definisinya wahiyya, definisinya adalah matakarrara fi'luhu minal umuri. Matakarrara, sesuatu yang terulang-ulang, minal umur. Apa itu umur? Umur itu bisa dimaknai perbuatan, bisa dimaknai perkataan, ya. Aksi, ya, maupun ucapan. Ya, ucapan. Jadi umur itu bisa dimaknai dengan aksi, bisa dimaknai dengan ucapan. Qaulun wa fi'lun itu umur. Sawa'un kana khairan aw syarra, baik itu yang positif ataupun yang negatif. Jadi baik perkara positif atau perkara negatif, kalau dia terulang-ulang, baik ucapan atau perbuatan, kalau dia terulang-ulang, baik juga perasaan, ya. Jadi ucapan hati, rasa itu. Jadi kalau kita terbiasa rasanya itu positif, pikirannya positif thinking, itu akan menjadi kebiasaan. Tapi kalau kita terbiasa negatif thinking, itu juga akan menjadi adah. Idza rasakhat, apa artinya rasakhat? Tamakanat wastamarot, continue dan tetap. Tamakanat itu artinya tetap, sabit.
Istamarat artinya continue, berulang-ulang. Nasakhot, dia akan memiliki potensi, konsekuensi nasakhot. Ya. Nasakhot artinya adalah azalat, menghilangkan maqoblaha minal adat, akan menghilangkan adat yang sebelumnya. Faman i'tada, barang siapa i'tada, terbiasa al khaira, kebaikan, faqad nasakha bihi, maka dia akan menghilangkan maqoblahu minasyari, yang keburukan sebelumnya. Jadi kalau kita punya kebiasaan yang baik, akan menghilangkan, menasah kebiasaan yang buruk. Wa man i'tada, barang siapa terbiasa, i'tadanya terbiasa, asyarra, keburukan, faqad nasakha al khaira qablahu, dia akan menghilangkan kebiasaan baik sebelumnya. Jadi hidup ini atau takwa ya, takwa ini adalah soal bagaimana kita bisa merubah kebiasaan, dan itu intinya sebenarnya. Orang yang kecanduan sesuatu, untuk sembuh dari kecanduan dia dia harus menjalani yang namanya rehabilitasi. Nah, kan? Rehabilitasi itu hakikatnya adalah membentuk kebiasaan baru untuk merubah pola otak yang sudah rusak. Karena pola otak yang rusak ini menghasilkan sebuah perbuatan, kebiasaan, aksi yang toksik, yang sangat negatif sekali. Saya pernah membaca buku yang diterjemahkan oleh Syekh Muhammad Abdul Jawad. Penulis aslinya namanya Sam siapa lupa. 90 hari sembuh dari pornografi. Nah, itu aslinya bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Arab. Jadi aksi atau aktivitas yang dilakukan selama 90 hari itu adalah hasil dari penelitian, karena 90 hari ini adalah waktu yang biasanya, bukan mesti, bisa lebih lama, bisa lebih cepat, biasanya dipakai untuk merubah pola otak yang sudah rusak karena kebiasaan yang jelek. Nah, di Islam sudah ada ini konsepnya. Al-adah idza rasakhat nasakhat. Al-adah ini dihafalkan mudah sekali. Ini udah konsep ya, konsep. Wa man i'tada al-mudawamah. Orang yang terbiasa mudawamah ya, terbiasa amal ala amalin, yang terbiasa kerja, faqad nasakhatil kasala qablahu. Dah. Orang yang terbiasa kerja, dia akan menghilangkan sifat malasnya. Fal yata'awwad, ini fi'il amr ya. Al-mudhari' al-makrun bilamil amr. Fal yata'awwad disakhsa, pakai kasrah. Fal yata'awwadis saksu fi'lal khairi liyansakhish syarra wa la yata'awwad lisyarri fayansakhil khaira qablahu. Apa artinya? Maka biasakanlah perbuatan baik, karena dia otomatis akan menghilangkan perbuatan buruk. Dan jangan biasakan perbuatan jelek, karena perbuatan jelek otomatis akan merubah perbuatan baik. Makanya ulama tasawuf itu punya teori. Utruk malak ba'sabihi khawfa mimma bihi ba'as. Tinggalkanlah yang boleh, karena dikhawatirkan berlebihan dalam yang boleh itu mengarahkan kepada yang tidak boleh. Jadi kita jangan pernah mengatakan gini. Ini penting sekali ikhwah ya. Ini nusikum ya nafsi. Jangan pernah gini. Wah nggak apa-apa scroll HP itu toh nggak haram. Wah nggak apa-apa scroll di Facebook toh itu nggak haram. Wah nggak apa-apa surfing berselancar di Google nggak ada tujuan, yang penting toh itu mubah. Tapi ingat, ini mubah yang berkelanjutan ini, dia akan menjadi kebiasaan. Dan itu kalau dia itu nanti lama-lama jadi negatif, akan mengorbankan banyak kebiasaan positif kita. Itu nanti hilang. Ya. Maka kita yang nyantri, atau kita yang punya santri, atau kita yang punya anak sedang mondok gitu kan. Kadang kita mengeluh gini.
santri ketika di pondok itu dipaksa berbuat baik. Tapi ketika di rumah, kok bisa ya dalam hitungan liburan yang cuma sebulan, kebiasaan seminggu pertama di rumah itu benar-benar menghilangkan, seakan-akan pas mondok itu hilang semua. Padahal mondok itu setahun, liburan itu cuma sebulan. Seminggu pertama liburan ini, kok bisa menghilangkan yang setahun itu? Itu apa rahasianya? Karena di seminggu itu, si anak ini itu melakukan sebuah kebiasaan yang terulang-ulang secara radikal, secara masif, secara signifikan. Dan itu merubah kebiasaan yang dibangun setelah lama. Dan itu mungkin sekali. Bayangkan ya, liburan seminggu, keluar kamar itu cuma makan sama sholat. Sisanya HP, tidur, HP, scroll. Itu menjadi kebiasaan baru. Maka jangan heran kebiasaan yang lama itu hilang. Itu, ngerinya itu. Wal yata'awwad, dan biasakanlah bima i'tadahu, dengan apa yang dibiasakan al-auliya, para wali-wali, wal aslaf, para salaf, as-salihun, para salaf yang soleh, alladzina yang duruna binurillah, yang mana mereka itu melihat dengan cahaya Allah, wa yasiruna ala manhaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berjalan dengan manhajnya Rasulullah fi ibadatihim wa asghalihim al-ukhrawiyah, dalam ibadah mereka, wa asghalihim, dan kesibukan mereka yang akhirat. Faqad qila, telah dikatakan, adatus sadat sadatul adat. Ini penting sekali. Kebiasaan orang baik adalah sebaik-baik kebiasaan. Nah, itu terjemahannya seperti itu. Adatus sadat sadatul adat. Kebiasaan orang yang baik adalah sebaik-baik kebiasaan. Jadi, ketika para ulama, para aulia, para salaf, Rasulullah, di puncak segalanya itu Rasulullah, memberikan wirid. Pagi baca ini, sore baca ini, zikirnya ini, tahajud baca ini, pada maghrib ini. Wirid atau zikir dari sisi psikologi itu adalah untuk membangun good habit, kebiasaan yang baik. Karena orang kalau kebiasaan baik berarti dia baik. Kejelekan masa lalu sudah hilang semua dengan kebiasaan baik. Jadi zikir, sholat, wirid, kemudian maksurat, sholat sunnah, itu bukan soal doa saja, bukan soal membaca saja, tapi soal membiasakan dengan hal yang baik. Dan itu nilainya besar sekali. Wal'adah. Nah, sekarang Syekh akan masuk ke detail tentang konsep 40 hari. Nah, sering kan didengar, kalau kamu mau merubah kebiasaan buruk, lazimi 40 hari. Kalau kamu mau merubah kebiasaan lama, 40 hari. Lah nih, konsep 40 hari ini ada dasar landasannya, tidak bid'ah. Ini syar'i. Ini syar'i ya. Wal'adatu, sebuah kebiasaan, idza wadhaba 'alaihal insan, kalau seseorang itu melaziminya arba'ina yauman, melaziminya 40 hari, nasakhat, dia akan menghilangkan ma qablaha wa azalathu, dia akan menghilangkan kebiasaan yang sebelumnya, ya. Wasarat kal khalqil aslil gharizi ghaliban, seringnya, umumnya, ya, akan menjadi kal khalqil aslil gharizi, seperti cetakan pabrik pertama. Ya. Jadi orang kalau misalkan pembohong terus memaksa dirinya untuk jujur 40 hari, nggak bohong, apapun itu resikonya, kejujuran itu akan seperti menjadi cetakan asli di diri dia. Kejujuran akan menjadi cetakan di diri dia. Kita ini misalkan terbiasa rebahan tanpa sebab, toksik. Terus kita paksa, setiap kali ada rebahan, waktu kosong, harus positif. Entah nyapu rumah, entah futsal,
entah ngetik, entah baca, entah melihat video tutorial yang bermanfaat. Jadi tidak ada waktu toksik. Terus kita lazimi itu 40 hari. Insya Allah kebiasaan positif akan menjadi bentuk kita, akan menjadi asal kita, cetakan asli kita. Yang lama itu akan hilang. 40 hari. Ya. Fala yatrukuha hatta mata. Ini kata Syekh Ahmad Ghazali, Syekhuna Mujizuna. Beliau mengatakan fala yatrukuha hatta mata. Dia tidak akan insya Allah meninggalkan kebiasaan positif itu sampai dia meninggal dunia. Akan terus melazimi itu. Melazimi dzikir setiap pagi 1000 kali sholawat atau istighfar. 40 hari. Insya Allah akan menjadi tabiat itu sampai meninggal dunia. Insya Allah. Dalilnya apa? Argumennya. Pertama adalah hadis riwayat Imam Tabrani. Fa'an Abi Umamata al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamamur ribat arba'una yauman. Ribat ini mujahadah, melawan nafsu. Mujahadatun nafsi. Tamamur ribat arba'una yauman wa man rabato arba'ina yauman lam yabi walam yastari walam yuhdis hadasan. Ya, lam yabi walam yastari walam yuhdis hadasan jangan diartikan tidak jualan, tidak beli, tidak kentut. Bukan, maksudnya lam yabi walam yastari walam yuhdis hadasan ini maksudnya dia tidak nolah-noleh. Misalkan saya akan sehari baca 1 jam, tak lazimi 40 hari. Nggak noleh-noleh. Pas mau baca diajak makan, dilawan. Pas mau baca ngantuk, dilawan. 40 hari. Itu arti lam yabi' walam yastari walam yuhdis hadasan. Kharaja min dunubihi kayauma kayaumin waladathu umuhu. Dia akan keluar dari dosanya seperti pas hari dilahirkan ibunya. Artinya apa? Dia akan ke kebiasaan barunya itu sebagaimana dia masih baru dilahirkan. Masih tidak ada distrak. Nah, apa arti ribat? Ini disebutkan. Ar-ribatu ay iqamatu mujahadatin nafsi litatabadala akhlaquha ad-dunyawiyah allati la darurata fiha. Agar akhlak dia litatabadala akhlaquhal qabihatu bil hasanati. Agar akhlak dia yang jelek itu berubah jadi akhlak yang baik. Lam yabi walam yastari walam yuhdis hadasan. Ai lam yaf'al say'an minal umur ad-dunyawiyah allati la darurata fiha. Selama dia melazimi 40 hari itu, dia tidak melakukan perkara yang mubah yang tidak dia butuhkan. Kalau membutuhkan makan biar nggak lemes, ya dia tetap makan. Minum biar nggak sakit, minum. Tapi perkara yang mubah-mubah yang nggak perlu, dia tinggalkan. Apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Qala Samsuddin Al-Buni ajma'a salaf ala anna hadda fathir rabbani wal kashfi al-wahbani la yasih liman fi ma'idatihi mithqalu dzarratin min ta'amin wa huwa haddu as-samadaniyati al-jismaniyah. Ulama salaf mengatakan bahwasannya al-fathu minallah, dibukakannya orang dengan ilmu baru, dengan kebiasaan baru, dengan khusyuk, dengan ta'amul, dengan tadabbur. Itu la yasih, tidak akan terjadi. La yasih illa liman la yasih liman fi ma'idatihi mithqalu dzarratin min ta'am. Tidak akan terjadi untuk orang yang di perutnya itu ada ta'am, ada kenyang. Maka guru-guru kita kalau nyuruh kita wirid, biasanya nyuruh wiridnya apa? Puasa. Karena puasa itu ya mengandung perlawanan terhadap hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu ini adalah sumber marah, sumber syahwat yang jahat, sumber kedoliman, sumber tamak, sumber rakus, ya. Dan mana sumber riya, sumber hasad, sumber sombong. Yang mana riya, hasad, sombong
ini adalah puncak atau sumber dari semua penyakit yang lain. Ya kan, seperti itu. Makanya amalannya adalah puasa. Puasa itu latihan melatih nafsu, melawan nafsu. Makanya orang kalau ingin merubah kebiasaan buruk, dia harus berani istiqomah 40 hari. Dan 40 hari ini dia bantu, dia topang suplemennya ataupun dopingnya adalah dengan puasa. Karena selama 40 hari ini dia mesti akan menghadapi yang namanya godaan yang sangat besar untuk merubah bisikan lamanya. Dan melawan godaan, latihannya itu dengan puasa. Puasa itu bukan soal nahan makan, minum, dan jima ya. Tapi puasa itu soal ketahanan. Soal ketahanan. Lah, kita membutuhkan ketahanan ini untuk melawan kebiasaan lama. Lah, itu puasa. Ya, ini penting sekali. Wal ashhar indahum, indah sufiyah, indah salaf. Pendapat yang masyhur, la yasih wa la yakun. Ya. Dan tidak akan sah dan tidak akan terjadi illa bitamamil arba'in, kecuali dengan 40 hari puasa. Seperti itu. Atau ya antum puasa Daud lah. Seperti itu. Kama ishtaratallahu ala kalimihi Musa alaihi salam wa asyara bihadzal hadis. Wa dzalika litadhura ma'idatuhu min kathaibil aghdhiyah, agar lambungnya, perutnya itu bersih dari tumpuan makanan. Karena kalau orang yang perutnya itu kosong dari tumpuan makanan, fataqwa ruhaniyatu ruhihi, maka spiritualnya itu akan kuat. Wa yasfu, dan akan jernih, akluhu wa qalbuhu. Ini dia. Akan jernih akal dan hatinya. Ini rahasia 40 hari. Dan ini diambil dari hadis ya. Rahasia 40 hari diambil dari hadis. Bukan bikinan. Hadis yang lain, Rawahu Tirmidzi. Ini hadis dalil yang kedua. Dalil yang kedua tentang 40 hari. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin, barang siapa yang sholat 40 hari di jamaah, yudrikut takbiratal ula, dan dia selalu mendapatkan takbir pertama, kutibalahu baro'atan, dia akan diberikan 2 kebebasan. Yang pertama, kebebasan dari api neraka. Yang kedua, kebebasan dari munafik. Orang yang terbebas dari kemanufikan, artinya dia diberikan ilmu yang benar-benar ilmu. Tidak pencitraan. Ilmunya hak. Ilmunya syidq. Ikhwah yang dimuliakan Allah. Ketika Rasulullah mengatakan, barang siapa yang sholat 40 hari, ini sholat ini ala sabili tamthil. Wa illa, tidak hanya sholat, soma, ta'alama, qur'a, barang siapa yang, coba diganti kata sholat ini dengan kebaikan yang lain. Barang siapa yang sedekah pagi 40 hari. Barang siapa yang puasa Daud 40 hari. Barang siapa yang membaca 40 hari. Barang siapa yang resik-resik kamar mandi 40 hari. Tinggal diganti dengan kebaikan yang lain. Jadi 40 hari ini memiliki khasiat. Ya, Rasulullah yang mengatakan 40 hari ini memiliki khasiat. Wa huqiya, ini kisah ya. Ini dalilnya sudah ya, sekarang kisah. Wa huqiya anna rajulan rawadam ra'atan an nafsiha. Ya, jadi diceritakan ada laki-laki itu yang rawada. Nah, rawada itu artinya apa namanya? Rawada itu menggoda. Nah, menggoda perempuan. Jadi ada laki-laki yang menggoda perempuan untuk zina, Fa akhbarat zaujaha bidzalik. Kemudian perempuan ini sudah punya suami. Akhirnya perempuan ini melaporkan ke suaminya. Mas, ada laki-laki yang pengen berbuat leceh kepadaku. Faqala, tahu nggak apa kata suami tadi? Suaminya tadi bilang apa ke istrinya? Bilangin ke dia yang ganggu kamu. Kulilahu. Terus bilangin ke dia.
Sholli khalfa zauji arba'ina sobahan hatta uti uka fi maturid. Kata suaminya, Mas, ada laki-laki yang pengen selingkuh dengan saya. Suaminya bilangin aja ke laki-laki yang pengen selingkuh itu, nggak apa-apa kamu menikahi aku dan suamiku akan menceraikanku, tapi kamu harus sholat di belakang suamiku 40 hari setiap pagi, sholat subuh. Akhirnya qolat loh, ternyata perempuan ini betulan. Fafa'ala. Perempuan ini bilang ke laki-laki yang pengen selingkuh tadi, kamu bisa menikahi saya dan suamiku akan menceraikan saya kalau kamu mau sholat di belakang suamiku 40 hari. Summa da'athu ila nafsiha. Kemudian setelah sholat 40 hari, perempuan tadi bilang gini, ini sudah 40 hari, gimana? Kamu mau nggak nikahiku dan nanti suamiku menceraikan aku? Faqala inni tubtu ilallahi azza wa jalla fa akhbarat zawja. Laki-laki yang pengen selingkuh tadi bilang, saya sudah tobat dari Allah. Karena apa? 40 hari sholat subuh jamaah. 40 hari sholat subuh jamaah. Gitu. Keren gak ini kisahnya ini? Keren sekali. Faqala, kemudian apa kata suaminya? Faqala sadaqallahul azim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini kalau ada santri, ada ustadz, lihat santri yang nakal, bilang, kamu sholat di belakang saya tahajud 40 hari. Nah gitu. Masalahnya ustadznya ini tahajud atau enggak? Gitu ya. Jadi nanti maksiatnya akan hilang itu. 40 hari sholat subuh di belakang ustadznya, di belakang mursyidnya. Wa an Abi Ayyubin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang ketiga. Ya, ini tadi dalil yang pertama Tobroni ya. Ya, dalil yang pertama tadi Tobroni. Ya, dalil yang kedua Tirmidzi. Ya, Tirmidzi. Dalil yang kedua Imam Tirmidzi. Dalil yang ketiga ini Imam Abu Nuaim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillahi, barang siapa yang ikhlas, istiqomah melakukan amalan untuk Allah arba'ina yauman, 40 hari. Zaharat yanabiul hikmati min qalbihi ala lisanihi. Akan muncul yanabiul hikmah. Akan keluar hikmah min qalbihi, dari hatinya, yang melalui lisannya. Jadi dia akan keluar kebijaksanaan dari mulutnya. Tapi dia harus melakukan amalan 40 hari ikhlas lillahi ta'ala. Sholat jamaah, puasa, membaca, sedekah, apapun itu. Man akhlasa lillahi arba'ina yauman, artinya adalah bi antoharot, dia mensucikan hawasahu dhahirah, panca indera yang kelihatan, wal batinah, dan hatinya, minal akhlaqidz dzamimah, dari akhlak yang tercela. Dhaharat yanabiul hikmah min qalbihi ala lisanihi, akan keluar dari lisannya itu sumber-sumber kehikmahan. Kenapa? Li'annal muhafadzah, karena menjaga ala taharatil ma'nawiyah, menjaga kebersihan hati, waluzumil mujahadah, dan melazimi mujahadah melawan nafsu, yusilu ila hadratil musyahadah, akan mengantarkan seorang kepada hadratil musyahadah, yakni musyahadah itu apa? Hati yang yakin kepada Allah. Keyakinannya kepada Allah itu akan sempurna. Wa min hadzal hadits akhadha sufiyah al-arba'iniyata allati yata'ahadunaha. Dari hadis-hadis inilah para tasawuf, para sufiyah mengambil yang namanya al-arba'iniyah. Jadi selama 40 hari puasa, selama 40 hari melazimi zikir tertentu. Dan ini bukan bid'ah, ini mustahab, amalan soleh. Dan kita juga bisa mempraktekkan dengan yang lain. Santri 40 hari, setiap hari 1 jam. Konsisten untuk
hafalan, konsisten untuk nyuci baju, konsisten untuk menghafalkan mufradat, konsisten 40 hari harus bahasa Arab dan Inggris. Nah, bisa dipraktekkan dalam amalan yang banyak. Ya. Jadi kaum Sufiyah itu sudah mencontohkan kita mempraktekkan dengan amalan-amalan yang ingin kita capai. Penyakit-penyakit hati yang ingin kita hilangkan. Amalannya bisa menyesuaikan seperti itu. Karena amalan soleh itu banyak. Makanya ulama-ulama Sufiyah mengatakan at-turuq ilal khaliq bi'adadi anfasil khala'iq. Jalan menuju Allah itu sejumlah nafasnya manusia. Nggak ada batasnya karena amal satu banyak. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Seperti itu. Wasta'nasu lidzalika biqaulihi ta'ala, dan para mutasawwifun as-sufiyun itu yasta'nis atau menjadikan dalilnya salah satunya selain hadis-hadis tadi yang 3 jumlahnya ayat Al-Qur'an wa wa'adna Musa 30 lailatan nu'atmamnaha bi ashrin. 30 malam tambah 10 hari, 40. Qala al-Munawi fit Taisir 30 lailatan ay min syahri dzulqa'dah bi an yasumaha wa nukallimuhu indantihaiha. Wa atmamnaha bi asrin ay min dzulhijjah. Jadi kata Imam Munawi 30 hari ini adalah puasa 30 hari kemudian ditambah dengan puasa 10 hari. Wa min hadhil hikmah la yustaghrab ma fa'alahu as-sahabah wa tabi'uhum wal 'arifuna billah minal mudawamah ala qiraatil qur'ani katsiran wa khatmiha iddata marat fi muddati yasiratin jiddan li safai sarairihim wa kamali ikhlasihim wa ta'widihim anfusahum alal ibadati syaqqah. Ini keren banget ini. Kenapa kita sering menemukan athar dari sahabat, dari tabi'in, dari orang soleh, dia bisa hatam Quran sehari sekali, seminggu sekali, terus bisa melakukan puasa berhari-hari, nggak makan sekian kali, berjihad dalam keadaan Ramadan. Sering kan kita dengarkan kisah sahabat yang heroik, yang seakan-akan mustahil. Rahasianya apa? Rahasianya ini. Li sofai saroirihim. Karena hati mereka itu sudah suci. Kamali ikhlasihim. Ikhlas mereka sudah suci. Sebabnya apa? Ta'widihim angfusahum alal ibadah syakoh. Karena mereka melazimi ibadah yang berat dan sudah terbiasa. Sudah terbiasa dengan ibadah yang berat. 40 hari itu sudah biasa bagi mereka melazimi ibadah tertentu. Sehingga mereka, kalau kita dengar dari mereka amalan yang kayak heroik, kayak mustahil itu, karena mereka hatinya sudah mudah, ringan. Hatta istaladzu biha. Sehingga mereka menikmatinya. Wasarat, menjadi amalan-amalan berat itu kalkuti indahum, seperti makanannya mereka. Amalan berat itu sudah jadi makanan. Mereka menjadikan itu sebagai suplemen. Faqad warada fi ba'dil athar, di sebagian athar, anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Utsman bin Affan, kana yakhtim fi kulli yaumin marratan. Dia ngatamin Quran setiap hari 1 kali. Kayak mustahil. Tapi orang yang ikhlasnya tinggi, hatinya bersih, terbiasa melazimi amal soleh berat 40 hari, tidak akan susah. Maka itu dimulai dengan membiasakan 40 hari. Ini penting sekali. Untuk menciptakan the new habit. Ya, the new environment. Lingkungan yang baru itu 40 hari. Seperti itu. Wa kadzalika Imam Syafi'i rahimahullah taala nukila anhu annahu khatama fi Ramadan sitina marrah. Sitina marratan khatmatan fil laili, sitina marratan khatmatun fil laili wa khatmatun fin nahar. Sehari 2 kali, sebulan 60 kali. Ini karena Imam Syafi'i sudah bisa menciptakan habitnya, melawan jiwanya untuk melakukan amalan yang berat sehingga hatinya bersih saroirnya. Wa nukila anhu aidan annahu kana yakhtimu fil laili khatmatan wa fin nahari khatmatan fi ghairi shalah. Li annahu yaqra'a
li'annahu yaqra'u fi sholati ziyadatan ala dzalik. Baik. Kemudian Syekhuna wa mujizuna Syekh Ahmad Ghazali Fatullah menceritakan kisah syekhnya Syekh Ismail Zain, Mufti Syafi'i di Mekah. Syekh Ismail Zain. Wa fi tarjamati Syekhina Allama al-Faqih Syekh Ismail Zain al-Yamani annahu kana yastaghriku fil mutala'ati wal ibadati fi ayami tahsilihil mubarakati hatta innahu la yanamu fil yaumi wal lailati illa qadra sa'atin wahidatin takriban qubaila dhuhri fi muddati khamsi sanawat. Selama 5 tahun pas masa mudanya tidur hanya 1 jam sebelum duhur. Kok bisa? Karena sudah terbiasa. Jangankan 40 hari, 5 tahun ini. Seperti itu. Rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah yang dimuliakan Allah, sekarang waktu saya serahkan kepada kalian, antum semua yang ingin bertanya, tafadhol bisa menyalakan mikrofonnya, dipencet. Tafadhol barakallahu fikum.